Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah. Khairu tahiyyatin fil alamin. Tahiyyatul Islam yassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Sang Pencipta alam semesta. Ialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada kajian hari ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita. Ialah sebagai panutan umat muslim di seluruh dunia. Ialah yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan yang berharga ini, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kajian dengan tema keutamaan sedekah. Dan saya harapkan dari kajian ini agar bermanfaat untuk hadirin jamaah Yarsi TV yang berbahagia. Hadirin jamaah Yarsi TV yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat manusia selalu dianjurkan untuk mengamalkan suatu kebaikan dan menjauhi larangan-larangan. Salah satu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara kita bersedekah. Bahkan hadirin sekalian, orang yang sudah mendahului kita atau orang yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini ingin kembali ke dunia hanya untuk dengan bersedekah. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi kita bisa bayangkan para hadirin bahwa orang yang sudah mendahului kita ingin kembali lagi ke dunia ini hanya untuk ingin bersedekah. Kenapa ingin bersedekah? Karena sedekah ini adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tapi sebagai media pengelipat gandakan pahala kita. Jadi ketika kita bersedekah, pahala kita tidak hanya pahala bersedekah saja, bahkan dilipat gandakan pahala kita. Kemudian keutamaan yang lain dari bersedekah adalah ketika kita bersedekah, tidak hanya sedekah kita diganti di dunia, tapi sedekah kita ini langsung diganjar oleh Allah di akhirat dan dilipat gandakan juga di akhirat. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanmu ini adalah pemberi rezeki yang Ia hendakan. Dan Dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi ketika kita mengamalkan suatu sedekah, langsung diganti oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita sebagai umat muslim yang tak luput dari dosa. Umat Islam senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya, yaitu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Salah satunya yaitu dengan bersedekah, para hadirin. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, yang pertama keutamaannya adalah dapat digantikan sedekah itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari sedekah ini adalah sebagai media melipat gandakan pahala kita. Apa yang dimaksud dengan media melipat gandakan pahala kita?
terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Jadi perumpamaan seorang yang berinfak di jalan Allah sebagaimana dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dan di dalam satu biji itu bercabang menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari 7 cabang itu tumbuh lagi 100. Jadi kita nanam satu, kemudian ditambah lagi menjadi 7 cabang, setelah jadi 7 cabang menjadi lagi 100, 700. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan ketika kita bersedekah. Dan kita bisa bayangkan pahala yang kita bisa dapatkan dari bersedekah ini sangatlah banyak. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan, wallahu wasi'un alim. Sebagaimana kisah Nabi yang sudah kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW bersedekah seperti angin yang berhembus. Apa arti dari angin yang berhembus ini? Jadi angin yang berhembus ini dia seluruh umat yang di sekitar Nabi Muhammad itu terasa, dari umat yang kaya maupun yang fakir, yang miskin, semuanya merasa dari sedekahnya Nabi. Kemudian kita bisa ambil juga cerita dari Abu Bakar yang mana bersedekah seluruh hartanya yang beliau punya. Apapun itu, seluruhnya disedekahkan karena beliau tahu harta itu bisa dibawa mati. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Kemudian ada lagi contoh dari sahabat Umar. Sahabat Umar adalah bersedekah separuh hartanya disedekahkan kepada umat muslim pada saat itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf bisa kita contohkan. 2/3 dari kaum Madinah itu mendapatkan sedekahnya Umar bin Auf. Kemudian 2/3-nya lagi mendapatkan hadiah. Kemudian 2/3-nya lagi mendapatkan modal. Jadi bisa kita bayangkan betapa semangat, betapa membaranya para sahabat ini untuk melakukan sedekah. Tapi para hadirin, bukan hanya itu yang bisa kita mengambil contoh. Ada juga sahabat Nabi yang bersedekah dengan hanya satu butir buah kurma. Jadi bukan berarti kita bersedekah itu harus menunggu kita kaya. Tapi bersedekah itu ketika kita mampu, ketika kita mau untuk bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Jadi ada sahabat Nabi yang hanya mensedekahkan satu buah butir kurma. Bukan karena dia miskin, karena memang hanya itu yang ia punya. Dan keterpanggilan hatinya untuk bersedekah. Jadi sedekah ini adalah suatu amalan yang mudah dilakukan dan pahalanya ini luar biasa para hadirin. Kemudian apakah harta itu bisa kita bawa mati? Bisa. Dengan cara gimana? Caranya dengan bersedekah. Karena dengan bersedekah insya Allah sebagai amal jariah kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keutamaan sedekah. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.